Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman dari Ani yang asalnya dari Blitar, Jawa Timur. Ani menceritakan tentang kejadian yang pernah dia alami tentang pusaka atau gaman kepunyaan dari Pak D-nya, yang di dalam tradisi Cina Pak D-nya ini dipanggil dengan panggilan Kukong. Kukong dari Ani ini sudah lama sekali hidup sendiri. Usianya waktu itu sudah sekitar 80 tahunan. Jadi Kukong Ani ini hidup di rumah, di mana rumahnya ini bergaya kuno yang klasik dengan lantai semen yang hitam mengkilat dan juga ditambah dengan interior yang juga kuno. Dan yang lebih menarik lagi, di ranjang tempat tidurnya itu masih terbuat dari besi yang besar, terlihat seperti zaman-zaman kerajaan masa lalu, dengan kasur yang hanya terbuat dari spon. Nah, di rumah Kukongnya Ani ini sebenarnya ada satu pembantu, yang pembantu ini usianya juga hampir sama dengan Kukongnya Ani, ya sekitar 70-80 tahunan lah. Dan anehnya, nenek-nenek ini, pembantu di rumah Kukong ini juga tidak menikah. Jadi informasinya Kukongnya Ani ini hidup sendiri dan tidak menikah, dan di situ ada satu pembantu perempuan yang usianya hampir sama dengan Kukong yang juga tidak menikah. Tapi pembantu ini datang di pagi hari dan pulang di sore hari. Nah, yang menarik dari cerita ini adalah Kukong ini hobi sekali mengumpulkan gaman, termasuk keris dan lain-lain. Jadi di rumahnya itu banyak sekali koleksi benda-benda pusaka Kukongnya Ani ini. Dan keluarganya Ani termasuk papanya dan lain-lain sudah memaklumi hal ini. Jadi di situ begitu banyak keris, termasuk keris jenis cacing kanil, ada tombak-tombak kuno, dan ada juga tombak yang dengan kuningan-kuningan semar dan juga model gunungan seperti itu. Dan semuanya ini setiap malam satu suro selalu dimandikan dan diberikan sesajen. Nah, biasanya dalam hal ini yang mengurus pusaka ini adalah Makni, yaitu pembantu yang sudah hidup di sana sudah lama itu. Dan biasanya pada waktu kecil, setiap kali Imlek, itu papanya Ani selalu ngajak Ani dan cecenya, yaitu kakak perempuannya, ini datang ke rumah Kukong untuk tradisi Kyonghi. Nah, dari situ biasanya mereka bertemu di ruang tamu. Ruang tamunya Kukong yang berukuran 3x3, di mana di sisi temboknya itu terpajang semua. Gaman-gaman itu dipajang semua di tembok-tembok ini. Dan Ani selalu merasa aneh dengan semuanya, padahal Ani seringkali mengunjungi rumah Kukong ini. Pada akhirnya, ketika di usia 85 tahun, Kukong ini ditemukan meninggal tepat di bawah ranjang kasur besinya yang tinggi itu, dan dengan kondisi penuh semut. Jadi tubuhnya Kukong ini ketika meninggal dipenuhi dengan semut yang sudah berkeliaran. Jadi semut-semut ini penuh mengelilingi tubuhnya. Perkiraan orang-orang, Kukong ini meninggal ketika sore atau malam. Jadi tepat ketika pembantunya ini pulang, atau Makni ini pulang, dan Kukong datang ke rumah ini selalu sore hari atau malam hari. Karena Kukong ini bekerja sebagai kasir di perusahaan keluarga itu, yang pulangnya selalu ketika Makni, pembantunya ini sudah pulang lebih dulu. Nah, rumah Makni ini kebetulan berada tepat di belakang rumah Kukong. Nah, pada saat itu kemudian seluruh keluarga besar papanya Ani memutuskan untuk mengurusi jenazah dan
menyemayamkannya di rumah duka. Pada waktu itu Kukong ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi sebelum meninggal ini Kukong sudah mempersiapkan seperti pembelian terbelo, yaitu peti mati kayu yang besar khas untuk etnis Tionghoa itu. Juga Kukong ini sudah menyiapkan biaya pemakaman lainnya. Nah, jadi pada waktu itu papanya Ani dan keluarganya hanya mempersiapkan segala sesuatunya saja. Pada waktu itu jenazahnya disemayamkan 3 hari. Jadi sesuai tradisi yang mereka yakini, jenazah disemayamkan di rumah duka selama 3 hari, dan di situ diberikan sesajen, diberikan dupa, ada uang mati dan lain-lainnya sesuai dengan kepercayaan Kukong. Di situ papanya Ani juga bersama saudara-saudara lainnya berjaga di rumah duka. Dan pada saat Ani ini datang, Ani ini tiba-tiba melihat sosok yang mirip sekali dengan Kukong berdiri persis di sebelah peti mati. Dan Kukong itu situasinya seperti menatap ke arah Ani, juga menatap ke arah cecenya dan juga mamanya yang sedang melakukan penghormatan kepada jenazah. Pada waktu itu karena Ani ini sudah terbiasa dengan hal-hal yang ganjil atau hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Pada waktu Ani melihat sosok yang seperti Kukong ini berdiri persis di samping peti mati, Ani hanya diam dan memandangi Cece dan juga mamanya, yang ternyata saat itu Cece dan mamanya tidak tahu tentang keberadaan sosok ini. Waktu itu Ani cuma diam dan tidak lagi memandang ke sosok tersebut. Pada waktu itu Ani melihat papanya Ani waktu itu berembuk dengan keluarga lainnya, yang tidak lain adalah membicarakan tentang barang-barang peninggalan dari Kukong ini, seperti gaman, pusaka, termasuk juga perabotan yang ada di rumah Kukong. Di situ Makni, pembantu perempuan ini yang mengabdi pada Kukong sejak masih muda, itu terlihat sangat shock sekali dan seperti tidak mau berbicara sama orang lain. Di hari kedua persemayaman itu, papa dan saudara-saudara yang lain ini kemudian pergi ke rumah Kukong, ditemani juga Makni untuk mengambil perabot-perabot di rumah Kukong. Jadi pada waktu itu ada yang mengambil buffet, ada yang mengambil kursi, ada yang mengambil barang-barang. Jadi apapun yang ada di rumah Kukong ini kemudian diambil oleh saudara-saudaranya. Dan papanya Ani pada waktu itu mengambil kasur spons, juga kasur kapuk, dan bantal-bantal, spray, serta beberapa set meja kursi itu diambil semua oleh papanya Ani. Dan pada saat itu Makni ini berkata ke papanya Ani, "Nyoan, ini Gamani mau ikut ke rumahmu." Nah, Nyoan ini panggilan untuk papanya Ani, singkatan dari Sinyolean. Jadi dulu memang ada tradisi semua orang Cina ini dipanggil dengan julukan Sinyo dan Noni. Jadi pada waktu itu papanya Ani ini dipanggil oleh Makni, "Nyoan, ini Gamani mau ikut ke rumahmu," dengan membawa beberapa benda pusakanya gitu. Nah, karena papanya Ani ini memang juga ada ketertarikan dengan hal-hal semacam ini, akhirnya papanya Ani juga mengiyakan, "Oke Makni, kalau gitu biar ini barang-barangnya tak bawa ke rumah." Nah, kebetulan rumah Ani ini letaknya berseberangan dengan rumah Kukong. Jadi pada saat itu semua barang-barang yang dipunyai Kukong, terutama benda-benda pusaka ini, kemudian ditaruh di rumah Ani dan ditaruh secara berdesakan karena begitu banyak sekali barang-barangnya. Kebetulan di rumah Ani ini ada 3 lantai, dan di lantai 2 ini terdapat 3 kamar yang berjajar, dan kebetulan kamar yang paling depan ini ditempati oleh Ani.
Dan di kamar yang tengah dan yang belakang yang berdekatan dengan tangga ini kebetulan kosong karena biasanya hanya dipakai ketika ada tamu yang menginap atau ada saudara yang jauh dari luar pulau. Nah, pada saat itu gaman-gaman ini atau pusaka-pusaka ini oleh papanya Ani diletakkan di tembok yang ada di kamar nomor 2 yang letaknya persis bersebelahan dengan kamarnya Ani pada waktu itu. Nah, pada waktu itu Makni sempat bilang ke Ani dan juga papanya, ini keris yang cacing kanil ini suka usil. Kalau malam sering bergerak sendiri. Pada waktu itu Ani cuma diam saja mendengar perkataan dari Makni. Ya, Ani cuma mikir ya namanya juga barang warisan. Ya cuma bisa nerima dan kalau memang begitu keadaannya ya sudah. Ani mungkin harus membiasakan diri dengan situasi pada saat itu. Dan kemudian pada hari ketiga dilaksanakanlah penghormatan terakhir dan dilangsungkannya pemakaman jenazah Kukong ini. Sepanjang prosesi pemakaman berjalan ini lancar, dan pada waktu itu Ani bertugas sebagai penabur bunga dan menaburkan uang orang mati di jalan. Dia menaburkan dari dalam mobil jenazah untuk ditaburkan keluar. Dan keanehan mulai terjadi setelah itu. Ketika Ani pulang setelah mengantar jenazah dan keluarganya pulang, ketika masuk dalam rumah, Ani itu melihat mamanya dan cecenya ini saling berbisik-bisik. Seperti membisikkan sesuatu, mereka membicarakan sesuatu yang Ani sendiri merasa kalau mamanya ini lagi ngomongin dia sama cecenya. Cuman Ani mendiamkan, dan waktu itu ketika sampai di rumah, Ani langsung memutuskan untuk mandi. Dan ketika sore seperti biasa, Ani di kamar ini bersih-bersih, dan dilihatnya di lantai 2 itu persis di sebelah kamarnya, dilihatnya gaman-gaman itu, pusaka-pusaka itu yang sudah ditaruh di situ. Awalnya ketika bersih-bersih, ketika menyapu lantai di dekat kamar itu, Ani ini mencium bau kembang mawar yang sangat menyengat, dan ada dupa hiu seperti dupa itu yang bau juga menyengat. Dan anehnya di antara bebauan wangi ini juga tercium seperti tanah kuburan. Jadi tanah kuburan ini semakin lama semakin mendominasi bau yang harum tadi. Jadi ketika itu bau harum ini berubah menjadi bau tanah kuburan dan tiba-tiba berubah menjadi busuk. Pada saat itulah kamar tengah ini, di mana kamar ini yang ditempati pusaka-pusaka oleh bapaknya itu, tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, buka pelan-pelan, dan pada saat itu Ani melihat ada sosok bayangan yang tingginya atau badannya ini persis seperti badannya Kukong. Dia lagi duduk gitu di atas kasurnya dengan wajah yang tertunduk, lemas, dan mata yang menatap kosong ke arah tembok. Pada waktu itu Ani kaget awalnya, tapi ya dia lanjutkan bersih-bersih, dia lanjutkan menyapu lantai dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada yang aneh dari kejadian ini, dimana ketika Ani diperlihatkan oleh sosok makhluk ini, tapi Ani masih melanjutkan bersih-bersih. Hal ini dikarenakan Ani sudah terbiasa dari kecil mengalami kehadiran-kehadiran makhluk semacam ini. Jadi ketika dewasa pun, ketika pada saat itu dia ditampakkan oleh sosok yang semacam ini, Ani sudah terbiasa dan bisa santai. Nah, karena pada saat itu yang dilihat adalah sosok yang mirip sekali dengan Kukong. Pada saat itu Ani kemudian turun dan bilang ke papanya kalau, "Pak, di atas ada sosok yang mirip sekali sama Kukong.
dia lagi duduk di atas kasur dengan pandangan yang kosong. Pada saat mendengar hal ini, kemudian papanya Ani ini seperti kaget, seperti shock dan tidak bisa berkata apa-apa. Akhirnya kejadian itu pun berlalu sampai sekitar 7 hari selamatan itu. Ternyata sosok yang mirip dengan Kukong ini masih ada di rumah. Dan selama 7 hari ini aroma kembang, aroma dupa, juga tanah kuburan ini, juga aroma tanah makam ini masih begitu lekat sekali. Dan itu terjadi selama 7 hari berturut-turut. Ketika Ani masuk ke kamar, ketika Ani keluar dari kamar, aroma ini selalu tercium seperti itu berhari-hari selama 7 hari. Dan pada saat itu Ani memberanikan diri ngomong ke mamanya bahwa selama semenjak kematian Kukong itu dan semenjak ada barang-barang ada di kamar itu, Ani ini seringkali mencium bau-bau harum dicampur dengan bau tanah makam. Pada waktu itu mamanya hanya ketawa kecil dan mamanya bilang ke Ani, sebenarnya mama mau bilang ini ke kamu. Mama itu sempat ngomongin hal ini sama cecemu. Jangan-jangan Ani nanti ditakutin sesuatu di atas karena barang-barang itu kan bukan barang sembarangan. Mamanya Ani bilang seperti itu. Nah, setelah menyampaikan hal ini, Ani bilang ke mamanya, aku nggak takut kok ma, aku udah terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Nah mamanya Ani kemudian, iyalah nggak usah takut, kalaupun takut kamu kan bisa nutup kamarmu. Nah dari situ papanya Ani yang mendengar tentang pembicaraan Ani dan mamanya ini, kemudian papanya ikut nimbrung. Dan papanya saat itu bilang, apa benar sosok yang ada di dalam kamar itu memang sosoknya Kukong? Nah malam itu, ketika papanya tahu bahwa ada sosok yang seperti Kukong, papanya kemudian memberanikan diri naik ke atas di dalam kamar itu. Ketika papanya Ani masuk ke dalam kamar dan duduk di kasur, kemudian papanya Ani seperti orang yang bicara, seperti bicara pada seseorang. Dia bilang, ini aku Lean, engkau masih di sini tak? Pada saat Ani mendengar percakapan ini, itu Ani melihat persis ada sosok yang mirip Kukong ini duduk persis di samping papanya Ani pada waktu itu. Tapi papanya Ani tidak menyadari tentang ini. Dan pada saat itu gak lama kemudian papanya turun begitu saja. Dan malam itu sekitar jam 10 malam, ketika Ani mau tidur, dari tembok kamarnya ini seperti terdengar ada yang mengetuk-ngetuk dari kamar tengah. Dak, 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 dak. Pada saat itu Ani langsung bangun dan membuka matanya. Jadi mencoba lagi melihat kira-kira siapa tadi yang mengetuk. Dan pada saat itu Ani keluar dari kamar dan mengintip ke ruang tamu, di mana di depan kamar ini ada ruang tamu di lantai 2. Dan begitu Ani keluar dengan pintu yang sedikit terbuka, dilihatnya ada nenek-nenek yang bersanggul jempol kuno ala mbok-mbok dengan jarik motif coklat tua. Dia berkebaya katun Jepang model kuno gitu. Dan nenek-nenek ini melihat ke arah Ani. Nah, herannya sosok ini tiba-tiba mengesot ke lantai. Dia sambil ngesot, berjalan ngesot, wajahnya ini semakin terlihat keriput. Dia ini tiba-tiba turun menuju ke lantai bawah. Pada saat itu Ani ini sempat merinding karena hal ini
baru pertama kali dilihatnya. Baru pertama kali dia melihat sosok nenek-nenek tua dengan pakaian semacam itu, dan dia berjalan ngesot di lantai seperti itu. Pada saat itu Ani sempat merinding dan dia memutuskan untuk kembali tidur, membaca doa, dan sampai pagi harinya ketika pulang sekolah, Ani kemudian cerita hal ini kepada mamanya bahwa dia melihat ada sosok nenek-nenek tua yang dia berjalan ngesot dari arah ruang tamu di lantai 2 itu, dia turun menuju ke bawah. Nah, sosoknya ini persis yang Ani lihat, itu dengan tampilan-tampilan atau dengan pakaian yang semacam pakaian kuno. Dan pada waktu Ani cerita tentang ini, waktu itu ada Makni bilang, udah gak apa-apa, itu memang di keris itu ada yang ngisi, dan memang yang ngisi itu sosoknya kadang-kadang berpenampilan seperti nenek-nenek tua semacam itu. Nanti pada saat Makni nyuci keris, biar Makni yang menanggulangi hal ini. Pada satu hari ada kejadian di mana pada saat itu teman-teman dari cece-nya Ani ini sedang kumpul di rumah, dan karena pada waktu itu banyak orang, jadi mereka rame-rame pindah di lantai 2 karena di lantai 1 nggak cukup. Mereka rame-rame pindah di lantai 2, mereka bercanda dan saling ngobrol satu sama lain. Nah, ada salah satu teman dari cece-nya ini yang merasa aneh di kamar tengah, padahal kamar ini kondisinya tertutup rapat. Kita sebut salah satu orang ini namanya Mas Rambo. Dia bilang, kok ada yang berisik ya dari kamar tengah itu. Memang ada orang di kamar tengah itu. Nah, hal ini kemudian disaut oleh salah satu temannya cece ini juga yang namanya Akbar. Gini aja, coba kamu bikinkan kopi. Dia bilang ke Ani seperti itu, dan entah kenapa waktu itu Ani tiba-tiba turun ke bawah dan dia tiba-tiba bikin kopi, terus memberikan kopi ini ke Mas Akbar. Kemudian Akbar ini keluar di teras dan seperti merokok sambil menempatkan kopinya di pagar balkon itu. Dan pada saat itu dilihatnya Akbar ini sambil merokok santai, dan jam 9 malam Akbar ini kemudian masuk dan ngobrol-ngobrol sebentar. Dan pada saat itu nggak lama kemudian, sekitar jam 10 malam ketika mereka mau pulang, mereka bareng-bareng melihat ke depan di mana kopi yang ditaruh di depan itu, dilihatnya ternyata kopi ini sedikit berkurang. Dan ada satu batang rokok yang ditempatkan di situ ini juga habis. Dari situlah Ani dan teman-teman cece-nya ini ngerasa heran dan aneh. Padahal di luar tadi, ketika Akbar menempatkan kopi dan rokoknya ini, Akbar sama sekali tidak menyentuh kopi dan rokok itu. Tapi tiba-tiba kopi ini menyusut dan rokok ini juga habis. Dan setiap malam tertentu sejak itu, Makni ini selalu datang ke kamar itu. Makni ini seperti memberikan kembang, menyalakan dupa, dan juga menaruh kopi di dekat meja, di mana meja itu berdekatan dengan rak-rak gaman. Dan kopi ini herannya setiap malam ini selalu menyusut dan seperti ada yang meminumnya. Jadi pada malam itu ada keponakan dari Ani ini yang katanya tertarik sama keris-keris yang ada di kamar itu, dan dia sudah izin ke papanya Ani untuk memiliki keris-keris ini, dan papanya Ani juga mengizinkan. Tapi ketika itu papanya Ani ini bilang, kalau kamu membuka keris ini jangan seperti mencabut pedang, jadi seharusnya kamu diambil dengan perlahan gitu, dan kerisnya seharusnya menghadap ke atas. Ini tata cara membuka keris. Nah, pada waktu itu mungkin karena keponakannya ini
sebelumnya tidak tahu cara membuka keris, jadi dia membuka seperti membuka pedang gitu. Dan ketika pada saat bersamaan, ketika itu Ani baru aja pulang dari latihan basket, dan ketika naik, Ani ini melihat persis di ruang tamu itu ada sosok laki-laki tua dengan sorban putih dan jubah yang putih, dan di bagian bawahnya ini ada sedikit percikan noda tanah seperti bekas tanah makam, dan di jubahnya ini ada garis hijau di tepian, yang wajahnya ini penuh dengan janggut. Jadi sosok ini hanya diam berdiri persis memandang ke arah kamar itu. Pada saat itu Ani ini tiba-tiba berkata dengan bahasa Jawa seperti, permisi, mohon maaf, sedang apa ya ada di sini. Tapi sosok dengan yang pakai jubah ini, sosok berjubah ini hanya diam dan dia tidak berkata apa-apa. Kemudian Ani memutuskan masuk ke kamarnya, dan ketika mau membuka kamar, tiba-tiba sosok berjubah ini ada persis di samping Ani, dan dia bilang, rumahku dibuat mainan. Pada saat itu Ani kaget dan menatap ke arah jubah ini. Orang yang berjubah ini tiba-tiba menghilang, dan pada saat itu Ani masuk ke kamarnya dan kemudian keluar mendatangi papanya, dan dia bilang, "Pak, memangnya kemarin ada yang mainan keris ya?" Nah, papanya mengiyakan bahwa ada keponakannya yang pada waktu itu sempat membuka dan menutup lagi keris dan tidak dikembalikan ke tempat semula. Nah, pada saat itu Ani berkesimpulan bahwa sosok jubah ini adalah sosok jin yang menempati keris ini tadi. Pada saat itu ada tradisi saat menjelang Imlek, biasanya mereka nyekar. Jadi keluarga Ani ini biasanya nyekar ke makam. Jadi sesuai kepercayaan Kukong, pada saat itu mereka sekeluarga ini ke rumah Kukong. Ada Ani, ada juga mamanya, dan ada juga keluarga yang lain. Ini ke rumah Kukong untuk menata lagi meja persembahan. Jadi bukan untuk keluarganya Ani, tapi untuk mengantar Kukong. Ini kepercayaan tradisi dari tradisi keluarga mereka. Dan entah kenapa mamanya Ani itu tiba-tiba berkata seperti ini, "Ku, ini aku datang. Ini sudah tak siapkan apa keperluanmu. Yang tenang ya, Ku." Dan saudaranya mamanya Ani juga bilang, sebenarnya begini ini tidak boleh, tapi ini sudah tradisi ya, gimana lagi, sambil bilang seperti itu. Dan pada saat menyampaikan seperti itu, tiba-tiba ada angin yang kencang masuk ke dalam ruang tamu. Itu dimana angin ini tiba-tiba berputar persis di arah tempat meja persembahan itu, dan beberapa kali angin ini sempat menjatuhkan beberapa barang yang ada di situ. Pada saat itu mamanya Ani dan saudaranya ini kaget, kenapa kok pada saat ngomong seperti ini tiba-tiba ada angin, kayak seolah-olah ada sesuatu yang datang pada saat itu. Kejadian ini masih terus terjadi ketika sampai Ani masuk di bangku kuliah. Pada waktu itu ada salah satu teman kuliah Ani yang penasaran dengan gaman-gaman ini, penasaran dengan benda-benda pusaka ini. Ya, bisa dikatakan temannya Ani ini punya sedikit kemampuan untuk melihat barang-barang gaib seperti ini. Tapi pada awalnya Ani sudah mewanti-wanti agar jangan macam-macam, karena isi dari gaman ini juga bukan barang sembarangan, karena banyak yang isi dari gaman-gaman ini banyak barang-barang yang jahat. Nah, suatu hari ketika setelah selesai kuliah, Ani dan temannya ini kemudian menuju ke rumahnya dan langsung menuju ke kamar atas, di mana ditempatkan gaman-gaman itu. Pada saat masuk ke kamar ini, ada perasaan yang gak enak dari Ani. Dan pada saat masuk itu, kemudian temannya Ani ini tiba-tiba
memutuskan untuk membuka keris dan seolah mau mengeluarkan isi yang ada di keris itu. Jadi seolah-olah memaksa barang ini untuk keluar. Dan sejak kejadian itu, setelah 3 hari kemudian, ini keluarga Ani ini sering sekali diganggu. Jadi selama ini sebelum-sebelumnya keluarganya tidak pernah diganggu sama sekali. Tapi setelah kejadian itu, setelah kejadian di mana temannya Ani ini memaksa untuk mengeluarkan isi yang ada di gaman ini, mereka sering kali diganggu. Jadi beberapa kali ini mamanya Ani ini sering kali didatengin oleh sosok yang menyeramkan. Juga kadang-kadang ketika saudara mamanya menginap di situ, sering kali didatengin oleh sosok yang menakutkan. Nah, karena situasinya sudah mulai nggak nyaman, akhirnya papanya Ani ini mencoba menawarkan ke beberapa temannya yang mengerti tentang pusaka untuk ditawarkan kepada teman-temannya, diberikan secara cuma-cuma. Dan ketika beberapa barang ini sudah mulai diambil, barang ini kemudian mulai berkurang. Tapi ada satu kejadian di mana pada saat Ani tidur, di dalam tidurnya ini Ani bertemu dengan Kukong. Pada saat itu Kukong ini datang ke mimpi Ani, dan Kukong ini hanya berdiri di samping pusaka-pusaka ini dengan mata yang sayu, seperti seolah kehilangan sesuatu. Dan dulu memang sewaktu Kukong mengambil gaman untuk dikoleksi ini, rupanya Kukong ini pernah menyatakan atau memberi kesanggupan untuk bisa ngerawat pusaka-pusaka ini. Dan memang setiap hari Kukong ini selalu bersedia untuk merawat pusaka-pusaka ini. Tapi kebiasaan orang-orang zaman dulu di tempatnya Ani ini memang ketika merasa ada makhluk lain yang ada di rumah, biasa mereka selalu menyebut dengan kata-kata, "Ndak apa-apa di sini, bantu-bantu jaga rumah." Padahal hal inilah yang membuat orang tersebut akan terikat dengan makhluk semacam ini, karena makhluk semacam ini merasa diberi tempat atau merasa ada yang mempersilahkan. Akhirnya tibalah saat dimana pusaka-pusaka ini kemudian diserahkan kepada seseorang temannya papanya Ani. Pada waktu itu hanya sisa beberapa yang sebelumnya sudah diambil oleh teman-teman yang lain. Dan pada saat itu Ani juga melarang keluarganya sudah tidak usah menyimpan barang-barang ini lagi. Diserahkan semua aja Pak ke temannya Papa. Jangan ada satupun barang pusaka yang ada di sini. Kemudian pada waktu itu Ani membaca doa dalam kepercayaan Ani dan seperti mengunci barang-barang ini dan membungkus dengan kain kafan putih dengan maksud supaya barang-barang ini tidak mengganggu. Dan selang beberapa lama, setelah hampir 2 tahunan ketika gaman ini diberikan ke teman-teman papanya juga, teman papanya ini juga merasa aman-aman saja dan sama sekali tidak pernah diganggu dengan barang-barang tersebut. Kejadian ini terjadi sudah sekitar tahun 2007, antara tahun 2007 dan 2009. Pada waktu itu sekitar tahun 2011 ada teman-teman papanya Ani ini yang bilang atau berkata bahwa seringkali teman dari papanya Ani mendengar bahwa ada seperti orang yang bertengkar. Jadi teman papanya Ani yang sempat mengambil barang-barang pusaka ini dan ditempatkan di satu kamar, seringkali dia ini mendengar seperti ada orang yang saling ngobrol. Kadang-kadang juga dia mendengar seperti ada orang yang seperti bertengkar. Nah, karena semakin lama semakin ngerasa terganggu, akhirnya keris ini kemudian diserahkan kembali ke papanya Ani.
Nah, karena keluarganya Ani ini sudah tidak mau lagi memelihara barang-barang semacam ini, akhirnya papanya Ani menyerahkan benda ini ke teman-teman papanya yang lain. Pada saat itu sampai hari ini tidak ada lagi laporan-laporan tentang gangguan yang mereka alami dengan pusaka-pusaka itu. Nah, pesannya adalah mengoleksi hal semacam ini atau mengoleksi keris dan semacamnya ini memang perlu dilestarikan, sebab ini adalah budaya yang perlu kita lestarikan. Tapi perlu kita pahami bahwa kita harus berkomitmen dengan benda-benda semacam ini, bahwa tidak boleh ada yang menempati barang ini, dan kita tidak boleh memperlakukan barang-barang pusaka ini seperti yang terlalu istimewa, karena seringkali barang-barang semacam ini dihuni oleh jin-jin semacam itu, dan ketika jin-jin ini diperlakukan secara istimewa, maka mereka semakin merasa besar diri, dan seringkali ketika tidak dilayani mereka akan marah. Nah, kira-kira itu yang pesan yang akan bisa disampaikan oleh Ani dengan cerita ini. Semoga kisah ini bisa memberi pelajaran dan bisa diambil hikmah oleh teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.